لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العليم الوهاب الذي عظم بفضله شهر رجب وأنزل رحمة فيه وصب إليه أدعو وإليه مآب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الوهاب، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله النبي الأواب. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم الناطق بالصواب. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati ayahanda jamaah salat subuh Masjid Jami'at Taubah yang dimuliakan Allah. Pada subuh kali ini sebagai rangkaian tahadus binikmah, mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat izinnya, berkat nikmatnya iman Islam, sehat walafiat. Pada sehat semuanya? Alhamdulillah. Berkat nikmat itu mudah langkah kaki kita, ayunan tangan kita, terpautnya hati kita, bisa hadir kembali di masjid ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah yang kita lanjutkan dengan taklim. Mudah-mudahan ruku dan sujudnya kita di tempat ini ikhlas dan Allah berkenan mencatatnya sebagai amal kebaikan buat kita semua. Serta merta salawat bertaburkan salam kita sanjungkan kepada Nabi akhir zaman, uswah qudwah teladan terbaik bagi kita dalam kehidupan ini, yang telah membawa kita umat manusia minaz zulumati ilan nur, menyelamatkan kita dari gerbang jahiliyah menuju cahaya ilahiyah. Beliau tidak lain tidak bukan junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiranya kita bisa tetap istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau hatta ya'tiyakal yakin, sampai satu saat ajal menjemput kita. Insya harapan kita mudah-mudahan Rasulullah mau kiranya memberikan syafaatul uzma, pertolongannya buat kita di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan yang baik terindah ini, baik kita jadikan sebagai satu renungan. Kita Allah ciptakan di dunia ini sementara waktu. Orang yang beriman adalah orang yang yakin ada akhirat setelah dunia ini. Orang yang beriman adalah orang yang yakin ada dunia, ada akhirat setelah dunia ini, dan ada hidup setelah kita mati nanti. Oleh karenanya dunia ini bukan akhir dari perjalanan kehidupan kita. Bal tu'thirunal hayatad dunya walal akhiratu khairu wa abqa. Dunia sebentar, akhiratlah yang kekal abadi. Oleh karenanya kita harus menjadikan dunia yang singkat ini untuk mencari amal soleh yang sebanyak-banyaknya, guna menjadi bekal buat kita untuk menghadap Allah kelak. Kalau Nabi Adam sampai 1000 tahun, Nabi Nuh 1000 tahun kurang 50 tahun, artinya 950 tahun. Bayangkan 450 tahun Allah angkat Nabi Nuh jadi Rasul. 500 tahun Nabi Nuh mengajak umatnya ruku dan sujud kepada Allah, tapi yang ikut cuman belasan orang selama itu. Tetapi ketika sahabat bertanya, berapa kira-kira kisaran umur umatmu ya Rasulullah? Nabi menjawab, ma baina sittina wa sab'in,
Tidak lebih umatku usianya, umurnya antara 60 sampai 70 tahun. Singkat sekali. Tetapi yang singkat ini kita hadir di dunia, harus kita jadikan mazra'atul akhirah, ladang untuk terus menanam benih-benih kebaikan sampai akhir hayat kita, insya Allah. Allah sudah muliakan kita ya. Bayangkan ketika Allah hendak menciptakan kita, kata Allah, idza qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyarum min tin. Ingat ketika Allah berfirman kepada para malaikatnya, kata Allah, aku hendak menciptakan satu makhluk baru selain engkau malaikat, selain engkau iblis. Karena malaikat dan iblis sudah lebih dahulu Allah ciptakan. Siapa makhluk baru itu? Basyarum min tin, dari tanah, yaitu Nabi Allah Adam alaihi salam. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, apabila aku sempurnakan bentuk kejadiannya ini manusia, kemudian aku tiupkan ruh ciptaanku ke dalam dirinya. Apa perintah Allah kepada para malaikat, kepada iblis yang sudah ada lebih dahulu? Faqa'u lahu sajidin, hendaklah kalian malaikat dan iblis tersungkur sujud hormat kepada ciptaanku yang baru, yaitu Nabi Allah Adam alaihi salam. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Malaikat ini luar biasa. Ketika diperintahkan suruh hormat, suruh sujud kepada Adam, seluruh malaikat tersungkur sujud hormat kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Illa iblis, kecuali iblis, dia menyombongkan diri dan termasuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Kemuliaan Allah sudah berikan kepada kita. Pertanyaannya, mampukah kita menjaga kemuliaan ini sampai akhir hayat kita, kita kembali kepada Allah? Tergantung kepada kita ya. Makanya dari mulai 4 bulan kita di kandungan perut ibu kita, saat ruh Allah tiupkan ke dalam diri kita, kata Allah, alastu bi rabbikum, siapa Tuhanmu? Saat itu kita semua menjawab, cuma kita tidak ingat. Qalu bala syahidna, ya Allah, saya jadi saksi engkau adalah Allah Tuhanku. Makanya bayi muslimah ketika lahir ke dunia, 9 bulan 10 hari dalam perut ibu kita, lahir di dunia kita, azankan telinga kanan, qomatkan telinga kiri. Maksudnya apa? Agar pertama kali kalimat yang kita dengar ketika kita hadir ke dunia yang fana ini, yaitu kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu maknanya. Karena anggota tubuh kita yang lain belum aktif, hanya telinga ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Jadi Allah yang mengeluarkan kita dari perut ibu kita tidak tahu apa-apa. Kata Allah, kamu nggak tahu apa-apa ketika lahir dari perut ibu kita. Kemudian Allah karuniakan, Allah ciptakan, Allah jadikan pada diri kita pendengaran, penglihatan dan hati, pendengaran yang lebih dahulu aktif. Makanya azankan telinga kanan, qomatkan telinga kiri. Sebelum dengar kalimat apa-apa di dunia ini, diperdengarkan kalimat tauhid Allah sebagai bekal guna menghadapi kehidupan kita di dunia ini. Makanya orang tua kita kadang bilang, kalau kamu macam-macam celaka 12 kamu nanti. Maknanya apa tuh? Ketika kita keluar dari bingkai la ilaha illallah yang 12 huruf itu, makanya bisa celaka 12 kita. Kalimat ini dipertajam dalam tasyahud kita 9 kali tuh. Dalam tasyahud kita pertajam kalimat itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, 9 kali. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bangun tidur subuh udah tasyahud kita, nanti mau tidur lagi isya tasyahud lagi. Agar apa? Agar kita selamat di dunia ini. Makanya kita bersyukur Allah berikan kita hidayah iman dan Islam. Alhamdulillah.
Ini hidayah terbesar yang Allah berikan kepada kita, karunia terindah ayah. Dengan Islam ini orang kadang-kadang menyambut hidayah Allah itu lewat berbagai macam caranya. Tapi kita bersyukur ayah ibu kita Islam, kita lantas menjadi Islam dan kita jalankan. Menarik ketika kita baca Profesor Dr. Maurice Bucaille, itu ahli bedah kenamaan dari Perancis. Satu saat mumi Fir'aun mau diteliti ke Perancis pertengahan tahun 1975. Ini Maurice Bucaille ini, profesor ini ahli bedah. Dia sudah dipercaya jadi dokter kenamaan raja-raja Mesir. Ya. Ternyata ketika dia teliti itu mumi Fir'aun, mengapa nih masih awet aja di laboratoriumnya, dia tidak menemukan analisa ilmiah yang betul-betul meyakinkan dirinya. Memang ada kandungan garam karena memang Fir'aun ditenggelamkan di Lautan Merah, tapi itu tidak meyakinkan dirinya. Mengapa awet sampai sekarang sementara sudah ribuan tahun umurnya? Akhirnya dikembalikan lagi ke Mesir. Profesor Maurice Bucaille diskusi dengan ilmuwan-ilmuwan Islam. Adakah jawaban dari para tuan-tuan guru ilmuwan Muslim di sini yang bisa menjawab mengapa jasad Fir'aun masih awet sampai hari ini? Karena dengan kapasitas ilmu saya, kata Prof. Maurice Bucaille, saya tidak mampu menjawab dengan yakin dan pasti. Akhirnya ada yang menjawab ilmuwan Muslim dengan surat Yunus ayat 92. Fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Kata Allah, pada hari ini aku awetkan jasadmu Fir'aun agar jadi pelajaran buat umat-umat sesudahmu. Masya Allah. Ternyata lewat ayat ini Profesor Maurice Bucaille diberikan hidayah oleh Allah, dia memeluk agama Islam. Alhamdulillah. Lihat nih, profesor, guru besar kenamaan ya. Tapi melalui mumi Fir'aun Allah berikan hidayah kepada beliau. Lewat ilmu yang begitu dahsyat, yang begitu tinggi, baru Allah berikan hidayah iman Islam kepada beliau. Makanya sengaja tuh Fir'aun diawetkan jasadnya oleh Allah, karena manusia mungkin nggak mungkin mampu mengawetkan sampai hari ini ya. Allah yang campur tangan. Agar apa? Ternyata jadi pelajaran orang yang sombong begini akhir kehidupannya. Lihat Fir'aun, kekuasaannya begitu luas, bala tentaranya begitu kuat, dia kuasai semenanjung Mesir nih, Ramses II nih. Makanya Allah sebut tidak dengan nama yang sebenarnya, tapi Fir'aun julukan raja-raja Mesir. Maknanya apa Ustaz? Ketika Allah menyebut manusia di Quran itu bukan dengan nama sebenarnya, tapi julukannya, manusia model begini akan ada terus sampai akhir zaman. Na'udzubillah min. Jadi orang yang sombong ini nggak mungkin nggak ada terus tuh. Makanya kita juga punya kan sombong dalam diri kita. Kapan? Ketika Allah berikan harta yang banyak, ketika Allah berikan ilmu, ketika Allah berikan pangkat dan kedudukan keduniaan, itu punya kan sombong dalam diri kita. Na'udzubillah min. Lihat Fir'aun, Haman, kata Fir'aun, buatkan bangunan yang tinggi. Buat apa Tuhan Fir'aun? Aku ingin melihat Tuhannya Musa dan Harun. Na'udzubillah min. Apakah Fir'aun taubat? Taubat, tapi taubatnya sudah terlambat ayahanda. Sudah ditenggelamkan di Lautan Merah, baru amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kalau begini mah saya yakin, saya iman dah kepada Tuhannya Musa dan Harun. Kata Nabi, innallaha la taqbatal abdi ma lam yughargir. Allah enggak menerima taubat seorang hamba malam yughargir, ketika nyawanya sudah bolak-balik di kerongkongan. Mudah-mudahan Allah berikan kita nikmat taubat sebelum wafat. Amin ya rabbal. Jangan sampai udah bolak-balik di kerongkongan baru kita iman yakin kepada Allah. Ini proses hidayah manusia luar biasa, berbeda-beda. Ada profesor ahli bedah kulit namanya Profesor Tajasat, ahli bedah kulit dari Thailand. Dia menarik orang ini sering membaca Al-Quran, terjemahannya mungkin.
Dia bertemu tuh dengan surat An-Nisa ayat 56 yang isinya innalladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim nar. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami, kata Allah, Allah siksa dalam neraka jahanam. Bagaimana bentuk siksaannya? Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Setiap kulit mereka hancur, kata Allah, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab Allah. Ini bagi ilmuwan sekelas Profesor Tajasad Tajasan, ahli bedah kulit dari Thailand. Dia bertanya, mengapa Allah Tuhannya umat Islam ini ketika menyiksa manusia di neraka digambarkan dengan kulit? Setiap kulit mereka hancur, kata Allah, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab Allah. Ternyata menurut pandangan Profesor Tajasad Tajasan, kulit adalah bagian tersakit dari tubuh manusia. Masya Allah, kulit bagian tersakit dari tubuh manusia, makanya wajar Allah gambarkan ketika menyiksa manusia durjana di neraka jahanam. Setiap kulit mereka hancur, kami ganti lagi kulit mereka dengan kulit yang lain liyadzuqul azab, agar mereka merasakan azab Allah. Ternyata lewat ayat ini An-Nisa 56, silakan diperiksa nanti di rumah Qur'annya, Profesor Tajasad Tajasan kemudian masuk Islam. Alhamdulillah. Lihat proses hidayah Allah berikan kepada orang-orang pintar, orang-orang cerdas. Lewat apa? Lewat hidayah Al-Quranul Karim. Makanya dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di ayat lain hudal linnas, petunjuk bagi manusia agar mereka semakin dekat kepada Allah. Kita kenal di TV itu Deddy Corbuzier, ketika ditanya mengapa engkau mau masuk Islam, meninggalkan agama sebelummu, Tuan Deddy Corbuzier, apa jawaban dia? Saya hidup di lingkungan muslim, teman-teman saya muslim, dan muslim yang hidup bersama saya adalah muslim-muslim yang sangat baik dengan saya. Saya masuk Islam karena apa? Karena persaudaraannya yang luar biasa. Masya Allah. Deddy Corbuzier, dia bilang karena persaudaraannya yang luar biasa, makanya saya kemudian yakin Islam adalah agama yang benar. Alhamdulillah. Ternyata persaudaraan kita ini salah satu yang ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir nanti di alam barzakh. Lihat ayat, ketika kita wafat nanti, kita masuk alam barzakh, 5 pertanyaannya dari Munkar Nakir, 4 pertanyaan iman, tapi 1 bukan. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Mudah-mudahan kita menjawab Allahu Rabbi, Allah Tuhanku, aku menjadi saksi karenamu ya Allah. Wa man nabiyuka, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man imamuka, imam kita Al-Quran, kita ikuti ajaran Quran sesuai kemampuan kita. Wa man kiblatuka, kiblat kita Ka'bah Baitullah, kita sholat menghadap ke Ka'bah. Tapi yang kelima bukan pertanyaan iman. Man ikhwatuka, siapa temanmu? Siapa sahabatmu ketika di dunia ini? Makanya menarik, lihat kalau kita sholatkan jenazah tuh, saya sering imamin sholat jenazah. Selesai kita sholatkan, biasanya imam begini, Ishhadu annal janazata khair, kan begitu, saksikan apakah jenazah ini orang baik. Kalau kita bilang khair, baik, maka itu jadi kesaksian kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa orang ini adalah ahlul khair. Ternyata teman gak sembarangan nih, dipertanyakan pertama sebelum kita masuk surga. Man ikhwatuka, siapa temanmu? Kok bukan siapa saudara kandungmu, Ustaz? Betul, bukan saudara kandung yang ditanya, padahal dia yang paling dekat sama kita. Karena kita kadang-kadang sama saudara kandung suka marah, bener apa enggak? Ada orang yang gak akur-akur tuh, Ustaz, dia sama saudara saya Ustaz, tapi saya hajatan gak datang, apalagi saya sakit mah.
Tapi kadang-kadang ada teman kita yang baik, kita bilang begini, Ustadz, dia mah bukan saudara sama saya, tapi rasanya kayak saudara, baik bener. Masya Allah. Man ikhwatuka, siapa saudaramu? Ditanya oleh Allah. Oleh karenanya, ternyata ini pun mengilhami orang-orang untuk memeluk agama Islam. Saya pernah bertanya ketika mengislamkan anak muda itu, Ananda, apa yang menyebabkan Ananda mau meluk agama kami, meninggalkan agama lama Ananda? Dia bilang apa? Ketika saya lihat umat Islam berbondong-bondong hari Jumat ke masjid, hati saya bergetar, Ustaz. Saya ingin menjadi bagian dari mereka. Saya lihat ibu-ibu kadang-kadang ngaji ke masjid itu, pakaiannya rapi-rapi. Saya bergetar, hati saya ingin ikut bagian mereka. Tapi kapan itu? Dan perasaan ini bukan sekali dua kali saya rasakan. Sampai hari ini Ustadz, saya bisa sholat Jumat bersama. Ini pertama kali. Masya Allah. Anak muda itu. Kebetulan hari Jumat selesai saya khotib jadi imam. Saya bimbing mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saya tanya, mengapa Anda mau masuk Islam? Ayah bunda saudara Anda belum Islam. Ternyata itu yang melatar belakang hadirnya kita di masjid, kita berjamaah, ternyata bisa memberikan hidayah kepada saudara kita. Alhamdulillah, luar biasa. Ada lagi menarik belum lama ini di Gereja Jakarta, malam Senin, saya ingat karena saya taklim malam Senin itu. Ada anak muda masuk Islam tuh. Saya tanya, mengapa Anda mau masuk Islam? Ustadz, ibu saya muslim Ustadz. Saya cinta, saya sayang kepada ibu saya. Saya ingin bersamanya tidak hanya di dunia tapi di surga. Mana mungkin saya bisa di surga bareng-bareng ibu saya kalau saya tidak mengikuti agama ibu saya. Masya Allah. Karena kecintaan kepada ibunya, lantas dia masuk Islam. Alhamdulillah, belum lama ini ayah. Dan menarik, saya di Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia di kota kita, kota Tangerang Selatan. Hampir tiap minggu itu ada saja anak muda yang masuk Islam di kantor MUI kita, kota Tangsel ini. Ini menarik ini. Bukan yang tua yang masuk Islam tuh, tapi yang muda-muda nih di Tangsel nih. Alhamdulillah, update hampir tiap minggu ada saja tuh. Nah, kita yang sudah Islam dari kecil ini, kita masih mohon sama Allah 17 kali itu agar kita selamat. Apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan ya Allah saya jalan yang lurus. Dan terasa 17 kali kita mohon sama Allah jalan yang lurus. Jalan tol tuh. Kalau kata guru saya Prof. Quraisy Shihab, jalan yang lurus itu jalan tol yang kita tidak mungkin lagi berbelok ke belakang. Kita akan sampai kepada tujuan. Betul apa benar? Kita mintanya ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, bukan jalan tikus, jalan yang lurus yang sampai kepada keridhaan Allah. Lihat perjuangan dakwah Rasulullah, 23 tahun Nabi dakwah, 40 tahun Allah angkat Rasulullah jadi Rasul, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. 13 tahun di Mekah, apa tuh kerjaan Nabi? Apa yang didakwahkan Nabi? Untuk meyakinkan orang Arab jahiliyah saat itu untuk menyembah Allah Tuhan yang sebenar-benarnya. 13 tahun tuh. Kemudian hijrah ke Madinah, mempertajam kalimat la ilaha illallah itu dengan apa? Dengan ritual-ritual sholat, zakat, puasa, haji dan umroh, agar kita yakin kepada Allah. Yang kita cari di dunia ini apa? Keriduan Allah. Kalau Allah ridho, nikmat hidup ini. Makanya Allah gambarkan orang yang ridho, yang ikhlas dalam hidup ini seperti orang muhajirin dan ansor. Lihat nih perjuangannya muhajirin dan ansor. Kata Allah, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor walladzina tabauhum bi ihsan. Orang-orang yang pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin, orang yang ikut hijrah bersama Nabi ke Madinah, wal ansor, orang yang menolong Nabi dan sahabat di Madinah, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti jejak perjuangan mereka dengan baik, insya Allah termasuk kita semua. Amin ya rabbal.
Apa kata Allah terhadap mereka? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka karena mereka ridho kepada Allah. Balasan mereka apa? Jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada. Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal abadi buat selama-lamanya. Zalikal fauzul azim. Itulah kemenangan yang besar. Surat At-Taubah ayat 100. Yang kita minta ridho Allah. Hidup di dunia ini singkat ayahanda. Manfaatkan untuk menabur kebaikan. Makanya Allah ingatkan kita wal asri, demi waktu. Nggak terasa 2023, betul? Nggak terasa 1444 Hijriah. Wal asri wau qasam. Allah sumpah dengan waktu. Kalau Allah sumpah dengan waktu, artinya ada yang luar biasa dengan waktu itu. Demi masa, kata Allah. Diingatkan kita wadduha, demi waktu duha. Wan nahari, demi waktu siang. Wal laili, demi waktu malam. Bahkan spesifik, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak, demi sepertiga malam. Diingatkan kita dengan waktu oleh Allah, karena waktu itu cuma 3. Masa lalu, hari ini, masa yang akan datang. Masa lalu tidak akan pernah kembali lagi sedetik pun. Dia sudah berlalu. Jadikan dia kaca spion dalam kehidupan kita. Sekali-kali boleh kita lihat, boleh kita tengok. Iktibar, pelajaran. Yang baik tingkatkan kebaikannya, yang tidak baik kita berupaya untuk meninggalkannya, insya. Yang kedua, hari ini adalah cermin. Filosofinya kata Nabi, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Orang yang hari kemarin dan hari ini sama saja, itu termasuk orang yang rugi di hadapan Allah. Masa yang akan datang adalah kanvas kertas putih. Terserah kita mau tulisi apa itu. Tapi kita berazam, kita berniat, mumpung kita masih hidup di dunia ini, kita akan isi masa depan kita dengan kebaikan-kebaikan yang Allah ridhoi. Amin ya rabbal. Oleh karenanya kita masih di dunia ini, Allah masih hidupkan kita. Ada pertanyaan kadang-kadang, mengapa kita masih hidup sampai hari ini? Jawabannya 2 menurut analisa saya. 1, bekal kita mungkin untuk menghadap Allah masih kurang. Betul apa enggak? Sehingga Allah masih izinkan kita hidup, bekal kita untuk menghadapnya masih kurang. Disuruh banyak kita berbuat amal soleh. Yang kedua, mungkin dosa saya masih terlalu banyak, Masya Allah, sehingga Allah belum wafatkan kita agar kita segera bertaubat kepada Allah. Dikasih umur, dikasih nikmat sehat, dikasih rizki agar kita segera bertaubat kepada Allah, sehingga setelah kita kembali kepada Allah, kita sudah dalam keadaan suci dan bersih. Masya Allah. Orang yang di alam barzah, yang membangkang Allah selama hidupnya, tidak pernah mau sujud sekalipun selama di dunia ini, ternyata mereka ingin kembali ke dunia. Wahum yastarihun, kata Allah, mereka menjerit, meratap, menangis, mengibah, memohon pada Allah. Orang yang di alam barzah, yang kafir nih, yang gak iman kepada Allah selama di dunia, mereka menjerit, meratap, memohon, ya Allah, Rabbana akhrijna, keluarkan kami dari alam barzah ini ya Allah. Kata Allah, buat apa? Na'mal amalan solihan ghairal ladzi kunna na'mal. Saya ingin melakukan amal soleh ya Allah, yang beda ketika engkau hidupkan saya di dunia dahulu. Masya Allah. Ingin kembali ke dunia sejenak, ingin melakukan amal soleh yang beda ketika Allah hidupkan dia di dunia dahulu. Jawaban Allah 2 buat orang ini. Waman nu'ammirhu, kemana umur yang aku berikan kepadamu, kata Allah. Yang sampai 60 tahun, 70 tahun, mungkin ada yang singkat 50 tahun, mungkin ada yang baru 40 tahun. Tetangga saya 40 tahun kemarin wafat. Masya Allah. Waman nu'ammirhu, kemana umur yang aku berikan kepadamu. Waja'akumun nadhir, mana 124.000 nabi, 313 orang rasul yang aku utus ke dunia ini untuk memberikan kebaikan-kebaikan kepadamu. Mana mereka itu?
Nabi dan Rasul sudah tidak ada. Ada ulama yang warasatul anbiya, guru-guru kita yang selalu membimbing kita, menasihati kita, mengajak kita kepada kebaikan. Ditanya oleh Allah nanti, wa ja'akumun nadhir, kemana mereka yang memberikan peringatan kepadamu. Oleh karenanya, di bulan Rajab yang penuh berkah ini, kita selalu mohon kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Ya Allah, berikan keberkahan. Berkah ini bermakna tuziduhum fit ta'ah, bertambah ketaatan kita kepada Allah, bertambah kebaikan kita kepada Allah. Kita minta keberkahan. Mudah-mudahan usia yang Allah berikan berkah dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada yang mau bertanya? Silakan. 2 orang dah, boleh. Jadi kita doa sama-sama. Kalau nggak ada, kita tutup doa ya. Baik, kita doa. Ada yang tanya? Jawab silakan. Doa saat jika ada pertanyaan, maaf. Silakan menanyakan, jika tidak, kita tutup dengan doa. Iya. Doa aja kali. Baik. Baik. Ya. Baik ayahanda yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah iman dan Islam sampai akhir hayat kita. Sebuah pelajaran. Abu Thalib orang yang paling cinta dekat sama Nabi. Beliau paman Nabi. Rasulullah menangis. Mengapa pamannya tidak mau juga Islam? Mengapa ya Allah, paman saya begitu cinta sayang kepada saya? Lihat Abu Thalib sayangnya kepada Nabi bagaimana. Muhammad, berhenti aja dari dakwah Islam. Kata Abu Thalib gitu. Mengapa nanti kamu dibunuh oleh orang kafir Quraisy? Paman cinta sayang kepadamu. Tapi jawab Nabi saat itu apa? Ya ammi law wadu'a syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amra. Paman, seandainya matahari ditaruh di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan dakwah ini, walaupun paman yang menyuruh, yang sayang cinta kepadaku, demi Allah aku tidak akan pernah meninggalkannya paman, sampai aku menang bersama Islam atau aku karam bersamanya. Masya Allah. Ini luar biasa Rasulullah, semangat dakwahnya. Saya nggak terasa ketika saya memandang Gua Thur, air mata saya mengalir begitu deras. Saya membayangkan Nabi hijrah. Kalau Nabi gagal dibunuh oleh Al-Gojo Quraisy di Gua Thur, mungkin saya tidak muslim. Saya tidak kenal Allah. Ini air mata ini jadi saksi, mudah-mudahan saksi kebaikan buat kita semua, bahwa Allah memang begitu cinta kepada kita, sehingga Allah berikan kita hidayah iman. Apa jawaban Allah? Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Engkau tidak mampu memberikan hidayah Muhammad kepada orang yang engkau cintai sekelas pamanmu Abu Thalib. Mengapa? Allah yang berkehendak memberikan hidayah itu kepada orang yang ia kehendaki. Wallahu a'lamu bil muhtadin. Allah tahu kepada siapa hidayah itu dia berikan. Masya Allah. Makanya kita bersyukur kita diberikan hidayah iman dan Islam oleh Allah. Alhamdulillah. Kita doa, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam taat. Allah sehatkan badan kita. Allah murahkan rizki kita. Allah bersamakan kita dengan orang-orang yang baik. Harapan kita semua sama, satu saat kita wafat, kita kembali kepada Allah. Mudah-mudahan wafat kita dalam keadaan husnul khatimah. Kita istighfar sama-sama. Astaghfirullahaladzim, 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 min kulli dhanbin azim wa atubu ilaih. Coba tanasuha ya Allah, coba tanasuha ya Rahman, coba tanasuha ya Rahim, birahmatika ya arhamar rahimin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Walakal hamdu ya Allah ya Karim, ya Allah ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah Karim, ya Allah ya Mujibas Sa'ilin. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqan ba'di ya Allah tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikan berkumpulnya kami di masjid ini ya Rabb, berkumpul yang mendatangkan berkah manfaat buat kami semua. Sekiranya hamba meninggalkan tempat ini ya Allah, dan Engkau jadikan perpisahan di antara kami, perpisahan yang mendatangkan dosa dan maksiat kepadamu. Allahumma radina billahi rabba wa bil islami dina
wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa hukma wa bil Ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.